Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman web dasar gitu ya. Dan kita masuk di episode kelima. Dan pastinya di video kali ini kita akan ngoding walaupun sedikit. Dan di video kali ini kita akan memulai belajar memrograman website kita dengan HTML. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita pada video kali ini, seperti biasa saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum checkout teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Jadi, kita langsung aja kunjungi website developer Mozilla untuk kita belajar membuat website statis yang kita awali dengan belajar HTML-nya dulu. Begitu, jadi silahkan dibuka untuk websitenya developer.mozilla.org. Kayak seperti ini ya. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa belajar website statis di website yang namanya FreeCodeCamp. Oh ya, sorry ya kalau misalnya internetnya agak lemot karena ini hujan. Ya, kalau teman-teman denger ini gerimis gitu. Kalau kita scroll ke bawah di website FreeCodeCamp ini, ada bagian pembelajaran responsive web design. Nah, di FreeCodeCamp ini juga kalau kita berhasil belajar satu pembelajaran penuh, bisa dapat sertifikat. Nah, cuman kenapa kok kita nggak belajar di sini? Karena menurut saya di FreeCodeCamp ini materinya sangatlah kompleks ya. Kalau kita buka di sini responsive web design, ini kompleks banget nih materinya. Nah, dan menurut saya materi sekompleks ini terlalu berlebihan kalau kita terapkan di pembelajaran pemrograman web dasar kita. Ya, sebenarnya bagus sih kalau kita bisa menyelesaikan tantangan di responsive web design ini secara penuh gitu. Karena kan ya siapa tahu kita bisa jadi pro player di bagian responsive web design ini. Gitu. Nah, tapi untuk kasus kita di belajar web dasar ini menurut saya sangatlah berlebihan itu tadi. Nah, cuman teman-teman bisa juga ya belajar di FreeCodeCamp ini. Dan nanti kalau udah full kita bisa dapetin sertifikat. Nah, namun di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk memulai belajar HTML atau belajar website dinamis di website developer.mozilla.org. Nah, karena menurut saya juga di website developer.mozilla.org ini adalah bisa dibilang salah satu sumber resmi dari belajar perkembangan web. Begitu. Jadi kita langsung mulai aja belajarnya di website developer.mozilla.org. Begitu. Jadi silakan diklik aja Learn Web Development di sini. Gitu ya. Kemudian kita fokus ke Introduction to HTML di relate topiknya atau di table of content-nya. Gitu ya. Di sini Introduction to HTML. Kemudian kita lihat Introduction to HTML overview-nya terlebih dahulu. Jadi di bagian Introduction to HTML ini kita akan belajar apa aja, kemudian apa yang menjadi tujuan kita nantinya. Gitu. Silahkan diklik Introduction to HTML.
Jadi di sini overview-nya. Nah, sebenarnya di sini pada intinya katanya Introduction to HTML atau pengenalan HTML. Di sini pada intinya HTML itu adalah bahasa yang simple yang terdiri dari beberapa elemen katanya. Yang kita bisa menerapkan bagian teks kita itu memiliki arti yang berbeda di dokumennya. Apakah teks kita itu paragraf? Apakah teks kita itu adalah bullet list atau list yang tidak terurut, daftar yang tidak terurut, ataukah bahkan teks kita ini adalah bagian dari table. Gitu. Dan di HTML ini juga dia menyusun section dokumen atau bagian dokumen secara logikal katanya. Atau secara logik gitu. Apakah si website kita itu mempunyai tajuk di dokumen kita? Ataukah di dokumen website kita itu mempunyai 3 kolom dari konten? Atau bahkan dia mempunyai menu, navigasi gitu. Nah itu bisa dilakukan oleh HTML. Strukturnya seperti apa? Nah kemudian juga di HTML atau di dokumen HTML kita nanti, kita juga bisa menyematkan konten seperti gambar, video ke dalam halaman kita. Gitu. Dan pada modul ini ada 2 topik penting yang menjadi tujuan kita, yaitu di Introduction to HTML ini. Ya, di sini ada 2 topik penting yang sebenarnya menjadi seperti tujuannya, yaitu yang pertama pengenalan terhadap fundamental konsepnya atau konsep fundamentalnya. Dan kita juga bisa atau kita nantinya akan mengetahui sintaks apa atau sintaks dasar yang perlu kita ketahui untuk memahami HTML ini. Begitu. Oke ya, itu yang menjadi tujuan kita di bagian Introduction to HTML ini. Gitu, walaupun kita belajarnya nggak cuma di introduction aja, cuman nanti di website statis kita sampai di CSS layouting nih. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita juga akan baca sedikit tentang prerequisite-nya atau prasyaratnya gitu ya. Nah sebelum kita memulai modul ini atau belajar di modul ini, katanya kita itu nggak memerlukan atau kita nggak harus kok memahami HTML sebelumnya katanya. Nah tapi yang perlu digarisbawahi, kita sudah familiar untuk mengoperasikan komputer katanya. Gitu ya. Dan bisa menggunakan web secara pasif atau secara garis besar seperti apa ya, orang yang mengunjungi halaman web gitu. Yang di sini dikatakan bahwa yaitu bisa melihat web dan mengonsumsi kontennya. Gitu. Bisa ya teman-teman browsing ya? Ya harusnya bisa dong. Nah, kemudian bisa ya kita membaca kontennya? Ya bisa. Oke ya, kita lanjut berarti. Dan di sini kita memerlukan lingkungan kerja dasar yang perlu diatur katanya. Jadi sebelum kita memulainya, kita harus memiliki beberapa setup lah yang perlu diatur gitu. Seperti di sini dijelaskan bahwa kita harus menginstal software yang dibutuhkan terlebih dahulu. Dan alhamdulillahnya kita sudah. Kan gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui bagaimana cara membuat dan manajemen file. Seperti misalnya kita bisa membuat file di komputer kita bisa mendelete filenya, kita bisa rename filenya, bisa bikin folder, rename folder, pindah folder, copy folder. Kita bisa ya, harusnya teman-teman juga sudah bisa, karena untuk kedua bagian tersebut itu adalah bagian penting untuk memulai HTML-nya. Gitu, untuk memulai HTML sebagai pemulanya. Gitu. Jadi pastikan juga teman-teman sudah bisa buat file ya di komputer, jangan sampai belum bisa, karena itu mudah banget kok. Gitu. Sip, kita langsung lanjut nih di sini di Getting Started with HTML. Oke, jadi dikatakan di sini. Langsung aja ke what is HTML ya. Apa itu HTML? Ya, sebenarnya ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya tentang bahasa pemrograman web. Nah, cuman kita agak refresher dikit aja lah ya. Di sini HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language. Dia bukanlah bahasa pemrograman katanya. Ya, kita sudah bahas juga. Nah, dia adalah bahasa markup yang memberitahu kepada web browser bagaimana si halaman website kita itu disusun agar bisa dikunjungi katanya. Atau teman-teman bisa artikan sendiri kalau bahasa Inggris saya sangatlah keren ini. Gitu ya. Dan di sini HTML kita itu bisa sekompleks atau sesimpel mungkin. Tergantung si developer webnya maunya gimana. Gitu. Kalau kita perlu website kita banyak fitur, ya boleh kita bikin HTML atau struktur dari dokumen HTML kita kompleks. Kalau nggak butuh banget komponen atau
elemen-elemen yang nggak diperlukan atau nggak banyak-banyak banget gitu ya, fiturnya nggak banyak, ya sederhana pun boleh atau simple pun boleh. Jadi mau kompleks, mau sesimpel apapun tergantung dari developer web menginginkannya halaman website itu seperti apa. Begitu teman-teman semuanya. Nah kemudian, dan di sini dikatakan bahwa si HTML ini memiliki banyak banget elemen yang bisa melampirkan, kemudian membungkus, atau bahkan menandai bagian dari konten kita itu memiliki arti yang berbeda dengan cara tertentu katanya. Gitu ya. Dan untuk tag pembungkus katanya, gitu bisa membuat konten kita menjadi hyperlink atau link yang bisa terkoneksi dengan another page atau halaman lain gitu. Jadi dengan tag pembungkus nantinya itu bisa membuat si konten kita atau elemen kita menjadi hyperlink untuk mengkoneksikan kalau diklik menuju kemana seperti ini gitu ya. Atau bahkan dengan pembungkus tag itu bisa membuat huruf kita menjadi miring dan lain sebagainya. Nah untuk sampel nih, coba kita perhatikan baris berikut ini katanya. Di sini ada contoh, my cat is very grumpy. Artinya apa? Kucing saya sangatlah pemarah, begitu. Nah, kalau kita pengen si teks ini berdiri sendiri katanya, oke, kita bisa aja memberikan spesifik dan memberikan arti si teks ini itu paragraf dengan memberikan enclosing atau pembungkus paragraf elemen atau elemen paragraf. Ini sorry nih kalau kebalik-balik karena pembacaannya sangatlah kesana kemari gitu ya. Nah, elemen paragraf itu kita bisa ngasih tag P gitu. Dan kalau kita terapkan hasilnya seperti ini. Jadi kita mau di sini my cat is very grumpy itu diapit ke tag P. P ini adalah tag paragraf gitu ya. Di sini teks kita sebelumnya ada tag pembuka dari tag P, kemudian penutupnya. Gitu kan diapit ya atau dibungkus lah begitu. Jadi si teks kita dibungkus di teks atau di tag P. Dan ini akan menghasilkan atau memberitahu si browser bahwa my cat is very grumpy, teks ini adalah sebuah paragraf. Begitu, agak membingungkan, lumayan lah ya. Karena kita belajar sulit-sulit dulu nggak apa-apa, nanti kalau kita nemu celah sedikit yang memudahkan, itu pasti sangat membantu. Jadi kita harus mulai segala sesuatu dengan kesulitan gitu, walaupun banyak yang mudah ya, tapi kenapa kalau ada yang sulit nggak dilalui gitu. Oke, dan di sini nih dijelaskan bahwa ada catatan sedikit bahwa kalau kita ngebuat tag HTML, dia nggak pandang ke sensitif, besar kecilnya huruf nggak mempengaruhi gitu. Sebagai contoh, kita bisa aja menulis dia atau menulis tagnya itu dengan uppercase, huruf besar semua maupun lowercase gitu. Nah untuk example misalnya adalah tag title. Nah, kita bisa aja nulis tag title dengan huruf kecil, huruf besar, dicampur, boleh. Dan ini akan berfungsi katanya, atau bekerja. Nah, tapi untuk praktek terbaik katanya ya, kita itu sebaiknya menulis semua tag dengan lowercase, atau huruf kecil semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk konsistensi dan keterbacaan. Itu teman-teman semuanya. Jadi, harus diingat ya bahwa kita sebenarnya bisa ngebuat nama tagnya ini menjadi huruf besar, huruf kecil, campuran bisa. Cuman kita harus dari sekarang dibiasakan untuk membuat nama tagnya itu lowercase. Tujuannya ya untuk konsistensi dan keterbacaan. Gitu, itu yang harus diingat. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke anatomy of HTML element atau anatomi dari elemen HTML. Jadi nih di sini dijelaskan bahwa kita coba survive dari teks yang di atas deh. Yang ini. Ya, kita survive cari detailnya satu-satu. Di sini ada opening tag, ada content, ada closing tag. Dan gabungan dari opening tag, content, dan closing tag atau tag penutup itu dinamakan dengan elemen. Gabungannya, satu elemen gitu. Nah, opening tag itu apa? Silahkan kita baca ya di bawahnya. The opening tag. Nah, konten ini atau ini itu berisikan sebuah nama dari elemen kita. Sebagai contoh, kalau di ini atau di gambar ini, P itu untuk paragraf. Katanya gitu. Cara membungkusnya itu dengan opening and closing angle bracket katanya. Atau
biasanya dibilang ini angle itu kan sudut, bracket itu kurung, jadi kurung sudut gitu ya, kurung sudut gitu. Jadi ini kurung sudut, nama tagnya apa, kemudian kurung sudut juga, kurung sudut pembuka, kurung sudut penutup, pembuka, penutup gitu ya. Nah kemudian di opening tag ini dia akan menandai di mana elemen kita dimulai atau mulai diberlakukan. Sebagai contoh di sini ya, ini dimulai sebelum si teks paragrafnya dimulai. Nah ini agak membingungkan nih. Intinya gini deh, teks paragraf kita itu adalah my cat is very grumpy. Itu teks kita. Nah opening tag itu harusnya ditulis sebelum teks paragraf kita atau sebelum konten. Gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya the content atau konten. Nah, konten ini apa sebenarnya? Nah, konten itu adalah ya seperti namanya konten atau elemen konten. Gitu. Ini nggak perlu dibahas lebih lanjut lah karena teman-teman juga udah tahu konten ini apa. Intinya isinya lah gitu ya. Isi dari elemennya. Nah, untuk sampelnya di atas konten kita adalah sebuah teks paragraf. Itu my cat is very grumpy. Nah pertanyaannya adalah apakah hanya ada konten teks paragraf aja? Enggak. Jadi nanti di dalamnya kita bisa taruh bentuk, kita bisa taruh shape gitu ya, kita bisa taruh misalnya gambar dan lain sebagainya. Bisa kok. Nah ini sebagai contoh aja bahwa konten kita adalah paragraf teks atau teks paragraf. Gitu. Itu kontennya. Kemudian ada the closing tag atau tag penutup. Nah tag penutup ini hampir sama seperti tag pembuka, ya hampir sama gitu. Nah cuman bedanya dia itu harus ada forward slash-nya sebelum elemen name-nya atau nama elemennya. Nah kalau kita lihat di sini dia ada slash-nya sebelum nama elemennya. Itu untuk tag penutupnya. Nah tujuannya apa? Tujuannya tag penutup ini untuk menandai di mana elemen berakhir. Nah, kalaupun kita nggak menyertakan closing tag, apa yang terjadi? Nah, di sini dijelaskan bahwa gagalnya kita untuk menaruh closing tag itu sebenarnya adalah kesalahan pemula yang akan menghasilkan output yang absurd lah begitu. Artinya output kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi pastikan teman-teman ketika kita mau ngebuat elemen, kita harus tahu dulu konten kita apa. Kemudian di awalnya opening tag-nya atau tag pembukanya, entah itu tagnya apapun nanti ya. Kemudian juga pastikan ketika kita ngebuat opening tag, closing tagnya pun jangan lupa. Jadi untuk praktek terbaik adalah ketika kita ngebuat opening tag, tutup dulu tagnya, baru kontennya diisi. Gitu. Jadi opening tagnya, lalu closing tagnya, baru kontennya apa. Gitu. Jangan kita kayak nulis di Word atau di Notepad gitu. Opening tag, kemudian lanjut aja dari kiri ke kanan gitu. Enggak. Kalau di programming nggak seperti itu. Untuk praktik terbaiknya, openingnya apa, closingnya apa, baru di dalamnya apa. Gitu, itu adalah praktik terbaik untuk membuat elemen di HTML. Atau bahkan untuk semua bahasa pemrograman. Nah, terus elemen itu apa? Elemen, ini ya, adalah gabungan dari opening tag, kemudian kontennya, dan closing tagnya. Jadi sekarang, kalau kita nyebut ini, apa nih? Tag gitu ya. Opening tag, closing tag. Gabungan antara closing dan opening itu namanya tag. Tag apa? Tag P. Ya udah yang ada di dalam kurung sudut aja. Gitu. Oke, tag P, tag H, tag apa? Tag apa? Nah, kalau kita ditanya nih, kalau kita ditanya keseluruhan dari gabungan opening tag, konten, closing tag apa namanya? Elemen. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman agak cun nih sampai di sini. Nah, terus kita akan active learning atau coba ngoding lah ya untuk membuat your first HTML element atau elemen HTML pertamamu gitu. Nah cuman sebelum itu kan kita harus cari tahu dulu ya cara ngebuat elemen HTML gimana atau elemen dokumen HTML itu gimana gitu. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini sabar ya, ngodingnya bentar lagi. Kita harus cari tahu dulu ada istilah-istilah penting yang harus kita ketahui sebelum kita terjun ke HTML. Nah, di sini nih, ada anatomy of an HTML document. Nah, kalau kita lihat di sini ada codingan seperti ini. Ya, kita udah tahu ini namanya apa? Tag HTML. Ini penutupnya. Tag HTML, tag apa? Head,
Tag apa? Meta. Tag apa? Title. Tag apa? Body. Ini aja yang dibaca. Body. Tag body. Tag apa? Tag P. Gitu ya. Nah, kita akan cari tahu nih. Ada doc type HTML, head, meta gitu ya. Kita akan cari tahu satu-satu. Nah, di sini dijelaskan. Ini saya menjelaskannya secara singkat aja karena bahasa Inggris saya sangatlah bagus sekali gitu. Kayak di sini ada tanda seru doc type HTML. Nah, ini adalah sebuah tipe dokumen katanya. Nah, ketika HTML ini masih muda, masih muda, sekitar 1991-1992 katanya ya. Doc type ini atau tipe dokumen ini, kita potong sampai di sini aja deh. Doc type ini atau tipe dokumen ini sangat dimaksudkan untuk bertindak sebagai tautan ke seperangkat aturan yang harus diikuti oleh halaman HTML gitu. Dan kita sebenarnya kalau nggak mau nulis doc type HTML di awal ini pun gitu ya, tag doc type HTML ini nggak apa-apa gitu ya. Halaman kita atau dokumen kita tetap dianggap HTML oleh si web browser. Nah, cuman di sini dikatakan bahwa dengan kita follow gitu ya, atau mengikuti langkah ini, itu menunjukkan bahwa HTML kita itu baik katanya. Jadi harus dijelaskan dulu ke browser, saya buat HTML ini baik loh gitu ya, jangan sampai nggak baik. Nah, sebelumnya di tahun ini dia itu nulisnya seperti ini, jadi sangatlah panjang. Nah, sebenarnya sekarang yang kita perlu tahu itu adalah shorthand-nya atau yang cara singkatnya seperti ini. Kurung buka sudut, kemudian tanda seru doc type, boleh kapital boleh enggak ya karena dia enggak case sensitif, HTML, kemudian tutup kurung sudut. Nah, ini adalah karakter pendek atau karakter terpendek katanya untuk menunjukkan bahwa HTML kita itu valid atau dokumen kita valid. Itu saja yang perlu Anda tahu katanya. Gitu ya. Jadi intinya kita boleh aja ngasih ini atau enggak. Cuman sebaiknya ya kalau untuk codingannya sedikit ini, ya kenapa enggak kita kasihkan gitu ya. Karena kan kita tinggal nanti copy paste juga. Gitu ya. Nah, terus ada HTML atau tag HTML. Nah, tag HTML ini membungkus semua konten yang ada di halaman kita. Atau biasanya disebut juga tag HTML ini adalah root dari elemen kita, root elemennya gitu. Harus ya, setelah doc type HTML, atau bahkan doc type-nya nggak perlu, tapi ini wajib banget nih, wajib banget. Oke ya, tapi ini ya sedikit aja perlu lah ya, kita tambahin nanti. Nah, kemudian ada tag head. Nah, tag head ini adalah penampung atau sebagai wadah untuk apapun yang kita ingin include atau kita ingin sertakan ke HTML page kita atau halaman HTML kita. Nah, cuman sebatas atau sekedar pemberitahuan aja bahwa untuk si head ini atau tag head ini itu bukan apapun yang ditampilkan di website kita, bukan yang kita lihat nih di sini. Cuman di tag head ini dia akan menyertakan keyword atau beberapa kata kunci gitu ya, dan deskripsi dari halaman kita agar bisa di search gitu, atau bahkan ini ada kaitannya dengan SEO lah, search engine optimization gitu, agar website kita mudah dicari, mudah ditemukan oleh Google dan lain sebagainya. Nah, di tag HTML juga kita bisa menyertakan CSS untuk style konten kita atau untuk memberikan gaya di konten kita. Nah, kemudian di head ini juga atau di tag head ini juga kita bisa ngeset deklarasi karakter kita dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam tag head ini, di dalamnya gitu ya, ini kan penutupnya, ini pembukanya. Di dalamnya itu ada meta, charset UTF-8, ada title gitu ya, ada tag meta, ada tag title. Nah, ini kan sebenarnya nggak akan ditampilkan di sini yang kita baca nih di sini di ruang kerjanya atau di workspace-nya. Nah, dia akan men-include-kan atau memberikan deskripsi tertentu untuk halaman website kita. Nah, ini di sini ada meta nih. Charset UTF-8. Apa nih maksudnya? Kita lanjut nih sekarang. Nah, di tag meta, atributnya charset, value-nya adalah UTF-8. Ini boleh ditulis kapital juga, silahkan gitu ya. Ini silahkan kapital juga nggak apa-apa. Mau dibikin tulisan alay pun monggo.
Tapi sebaiknya untuk keterbacaan dan konsistensi, silahkan ditulis dengan huruf kecil semua. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk meta, tag meta, atributnya charset, nilai value dari atribut adalah UTF-8 atau UTF-8 gitu ya. Elemen ini itu spesifik untuk ngeset karakter untuk dokumen kita, yaitu karakternya adalah UTF-8. Gitu. Jadi kita mendeskripsikan atau mendefinisikan bahwa di HTML kita itu karakternya atau tipe karakternya adalah UTF-8. Nah, apa tuh karakter UTF-8 gitu ya? Karakter UTF-8 sambil saya searching deh. UTF-8 karakter gitu ya. Saya lari, jangan ke yang Wikipedia, saya udah cari di file format.info. Sambil ini nunggu loading. Ya, ini sambil nunggu loading, sambil baca di sini. Jadi si UTF-8 ini dia men-includekan characters, ya semua karakter atau beberapa karakter, banyak karakter dari yang mayoritas orang itu tulis atau bahkan ketahui bahasanya. Gitu. Kita bisa menulis ABC, yaitu termasuk ke dalam kategori karakter UTF-8. Tulisan Arab, tulisan Jepang gitu ya, atau aksara apapun yang biasanya orang tulis atau yang orang ketahui untuk berkomunikasi, itu adalah termasuk ke dalam tipe karakter UTF-8. Ini udah komplit nih. Nah, di sini nih ada karakternya ini. Ya, banyak banget nih. Tuh. Ini adalah beberapa karakter atau banyak karakter di tipe UTF-8. Tuh, banyak banget. Jadi inilah yang sebenarnya atau yang hampir semua orang gunakan untuk berkomunikasi. Hanya sebatas definisi aja. Nah, dan di sini jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada alasan khusus untuk kita mengatur ini gitu. Nah, cuman ini akan dapat membantu beberapa masalah di kemudian hari. Jadi siapa tahu ya, kalau kita bikin website sekarang, kita nggak taruh si meta UTF-8, lalu di 2030 muncul tuh karakter-karakter baru, ya repot juga nanti kita harus tambahin lagi, edit lagi si HTML kita dan lain sebagainya. Jadi silahkan ditetapkan dulu untuk definisi karakter di website kita adalah UTF-8 gitu. Oke, di sini ada yang selain UTF-8 karakternya untuk berkomunikasi. Aduh, janganlah ya. Jangan rumit-rumit seperti itu. Oke, lanjut. Ada tag title nih. Tag title. Ini ada tag pembuka, penutup, dan ada konten juga di dalamnya yang diapit oleh tag title. Tag title itu adalah gitu ya, this set the title of the page katanya. Jadi untuk ngeset title atau judul di halaman kita. Oke, ketika kita mau ngeset title gitu ya, itu akan bereaksi atau ditampilkan ke tab page is loaded in. Intinya adalah, saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa. Intinya adalah ketika kita ngatur si title, ya elemen title beserta konten di dalamnya, itu akan ditampilkan ke di sini tab page. Tab page itu kan di sini ya, nih getting started with HTML. Nah, ini titlenya. Jadi kalau kita inspect, klik kanan inspect, ini kita scroll ke atas nih kan HTML ya untuk dot type-nya. Kita fokus ke head. Nah, saya zoom deh. Nah, di sini nih, di dalam tag head ada tag title, getting started with HTML, min, learn web development, MDN. Kan sama ya. Nih, di sini nih. Dan si title ini juga, sorry, saya skip ke sini. Oke, dan si title page ini juga dia akan digunakan ketika si halaman website kita itu disimpan ke dalam bookmark gitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, kalau kita buka tab baru, di sini kan biasanya ada bookmarknya ya, di bagian atas. Kalau si Chrome teman-teman masih default, ada bookmarknya. Atau bahkan ada beberapa kategori atau ada beberapa website yang menjadi favorit kita simpan juga di bookmark. Jadi kalau kita mau akses, tinggal klik di sini. Nah, itu judulnya ngambil dari title, tag title di tag head gitu. Ataupun bahkan kalau kita history. Nah, ini kan semuanya judul ya. Nah, ini yang bakal ditampilkan kalau kita ngeset title di website kita dengan tag title. Kemudian untuk kontennya apa gitu. Di sini contohnya my test page gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tag body ya. Kalau tag P kan kita udah tahu ini untuk paragraf gitu. Kita ngeset
karakter atau tulisan this is my page ini adalah paragraf kita yang nanti akan ditampilkan di sini di website kita. Nah, tag body nih, apa tag body ini? Kita cari tahu. Tag body itu adalah berisikan semua konten yang ditampilkan di website kita. Gitu. Dia bisa menyertakan, including kan menyertakan ya. Oh, menyematkan teks, kemudian image, videos, games, kemudian track audio yang bisa diputar atau apapun. Jadi apapun yang ada ini dari sini sampai sini itu adalah bagian dari tag body. Nih, semuanya nih. Dari tag body, dia bisa menyertakan teks ya seperti inilah ya. Dia bisa menyertakan image, video, game, kemudian dan lain sebagainya atau apapun katanya. Gitu. Nah, sekarang nih di sini ada active learning juga. Kita nanti akan teruskan juga yang ada di atas yang kita ketinggalan tadi. Active learning untuk membuat HTML dokumen katanya. Gitu ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita bisa copy HTML page example listed above. Jadi yang ada di atas kita bisa copy. Ini ya. Kita bisa copy aja. Sip, klik kanan copy atau Ctrl C sama aja. Terus kita bisa create a new file in your text editor. Oke, text editor kita apa? Visual Studio Code. Oke, VS Code. Silahkan dibuka. Gitu ya. Kemudian kita Ctrl N atau file, kemudian new file. Ini saya zoom deh. Gini ya. Kemudian kita bisa paste saja di sini. Gini. Dia langsung mendeteksi nih. Dokumen kita HTML. Nih di sini HTML. Gitu. Dia langsung mendeteksi. Kemudian apa lagi? Dari paste. Terus save the file as index.html. Ingat nih di sini ekstensinya adalah .html. Ini terserah nama filenya. Mau index kek, mau apa kek. Nah, cuman kita lebih proper untuk nyimpen gini deh. File, save atau Ctrl S gitu ya. Saya simpen di E. Kemudian di YouTube tutorial saya bikin di sini folder baru. Pemrograman web dasar kita. Buka foldernya. Oh sorry, ini pemrograman basis data. Pemrograman web dasar. Di sini kita namain dengan getting min started min with min HTML. Gitu ya. Karena ini dokumennya udah otomatis HTML, kita nggak perlu tambahin .html lagi. Gitu ya. Sip teman-teman, boleh di save. Nah ini udah nih. Kemudian cara runningnya gimana? Ini saya split deh. Cara runningnya adalah kita bisa kunjungin si file itu ada di mana. Tadi di mana? Di E. Kemudian cari ya teman-teman, silahkan disimpan di mana. Saya simpannya di sini. Nah di sini dia udah otomatis ada icon browsernya. Dan biasanya ini adalah icon default dari browser di komputer teman-teman, entah itu di Chrome ataupun entah itu di Edge dan lain sebagainya, Safari gitu ya. Bisa aja diklik 2 kali muncul seperti ini, atau saya bisa copy aja URL-nya, paste di sini deh. Gini. Nah, ini yang tampil nih. This is my page gitu. Jadi yang ada di body, di tag body, atau saya bisa split gini ya. Split. Ini deh boleh. Atau gini aja, saya split. Ini saya fullin biar nanti gampang jelasannya. Ini jadi apapun yang ada di tag body ditampilkan di sini. Dan untuk title-nya my test page. My test page. Gitu. Nah, kalau di Visual Studio Code, teman-teman kan nggak perlu ya nantinya harus kopas lagi dari sini. Ya, kunjungan websitenya kopas, paste, atau bahkan ngafalin nggak perlu. Kalau di VS Code atau Visual Studio Code, teman-teman bisa aja ketikkan HTML, tapi pastikan di sininya harus di-set dulu ke HTML. Oke ya, silahkan di HTML itu ketik aja HTML. Nah, di sini ada HTML yang basic sama HTML5. Kalau yang basic ya seperti ini, cuman ngebuka sama ngetutup tagnya. Terus kalau HTML5 dia strukturnya tuh ada contohnya. Gitu. Ini malah lebih keren nih, karena ada meta viewport-nya untuk membuat website kita nanti support dengan responsive screen-nya. Gitu. Oke, nggak apa. Nggak apa ya, kita tambahin seperti ini. Cukup kok. Gitu. Terus ini untuk title-nya, kita kasih misalnya
getting atau learn gitu ya. Learn getting started with HTML gitu. Kemudian untuk bodinya, misalnya saya mau paragraf. Nah, kalau di Visual Studio Code nggak perlu repot-repot kita ketikin manual gini ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bikin langsung ada penutupnya, langsung kita langsung kita tutup nih di sini. Langsung dibuatin dan kita langsung kursornya diarahin di kontennya gitu. Cuman kalau mau simple, nama tagnya apa? P. Tab. Nama tagnya apa? H1 nanti misalnya. Tab. Beres. Itu yang penting kita ingat nama tagnya apa. Gitu. Di sini saya mau P. Kemudian ini adalah contoh paragraf. Sip ya, kalau udah di save. Kemudian kita bisa refresh aja kalau udah dibuka nih URL-nya yang tadi. Refresh. Beres. Nah, cuman kita kan udah install yaitu live server ya. Jadi kita bisa manfaatin aja. Jadi silahkan dipastikan dulu teman-teman udah install yang namanya live server. Nah, di sini nih karya dari Kitwitch D gitu. Silahkan dipastikan udah diinstal. Nah, kita kalau udah install si extension tersebut bisa klik kanan. Kemudian Open with live server. Klik. Ya, ini harus open folder dia. Oke, jadi kita bisa close aja dulu. Kemudian file, open folder, atau teman-teman bisa ikutin cara saya. Jadi foldernya yang dibuka, bukan filenya. Ini kan foldernya, klik aja drag ke sini. Tuh, beres. Kalau ada kayak gini karena saya terkoneksi dengan Git, oke aja lah. Karena nanti codingannya juga saya simpen di Git. Untuk bisa akses. Sip, tutup sidebar, klik kanan, open with live server. Gitu. Nah, muncul di sini. Jadi dia, ini saya bisa copy aja, paste di sini. Jadi dia itu kayak 127 untuk IP-nya karena dia nanti live gitu. Untuk perubahannya kita bisa coba nih. Ini adalah contoh paragraf yang singkat gitu. Langsung tuh, tanpa kita refresh, dia refresh sendiri kalau ada perubahan. Gitu, itu fungsinya kalau kita pakai live server. Gitu, untuk website statis ya teman-teman ya. Sip, kita udah berhasil tuh untuk ngebuat si dokumen HTML kita. Nah, cuman kita harus sesuaikan tadi yang dimau oleh si developer Mozilla-nya. Terus, oh ya, karena ini kita mau ada IM-nya. Jadi kalau kita coba IM di sini, IM tutupnya juga jangan lupa IM. Yang terjadi apa? Oh, teks kita miring. Gitu ya, karena di sini dijelaskan bahwa atau disuruh untuk ngebuat teks kita itu dibungkus dengan tag IM. Gitu, boleh. Untuk ngebuat teks kita menjadi italic text formatting katanya. Untuk teks yang berformat miring. Gitu, bener katanya si developer Mozilla, teks kita jadi miring dengan kita membuat teks kita atau konten kita diapit atau dibungkus dengan tag IM. Gitu. Sip ya. Kita lanjut nih. Kita udah selesai untuk nge-challenge diri kita sendiri dengan active learning ini. Terus kita scroll ke bawah, ada yang namanya nesting element. Oh ya, ini lama banget ya untuk recordingnya ya. Ya silahkan disiapin kopinya lah ya. Silahkan diambil cemilannya, kita lanjutin. Silahkan di post. Kalau sudah, kita lanjutin. Gitu. Ada nesting element teman-teman semuanya. Ada nesting element. Nah, elemen yang bersarang. Gitu. Nah, kita itu bisa menempatkan elemen kita di dalam elemen lain. Nah, ini biasanya disebut dengan bersarang. Gitu. Nah, jika kita ingin menyatakan bahwa kucing sangatlah pemarah, di sini ada very nih, very grumpy, gitu ya. Kita bisa wrap atau membungkus word very atau kata very ke dalam strong element atau elemen strong. Jadi contohnya seperti ini. Oke ya, ada paragraf my cat is very grumpy. Cuman untuk si si kata very ini dibungkus dengan tag strong. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti terlihat word is to have stronger text formatting. Mempunyai format teks yang kuat gitu untuk si kata very ini. Kita boleh cobain ya. Kita bisa bikin, ini saya bisa enter aja. Ini.
Untuk yang kedua nih ada tag p gitu ya. Kemudian tulisannya adalah my cat is very grumpy gini. Dan untuk teks very-nya saya bisa bungkus ke apa tadi? Strong gitu ya. Langsung ditutup sama si VS Code-nya. Kita bisa cut penutupnya. Kita bisa paste di sini. Jadi untuk very kita apit atau kita bungkus ke tag strong. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kalimat very, si kata very itu terlihat seperti kuat gitu untuk format teksnya. Atau ya gampangnya dibilang untuk penglihatan kita secara gamblang ya di bold gitu. Itu adalah fungsi dari tag strong gitu. Nah, cuman ada sedikit catatan teman-teman semuanya. Di sini ada contoh bahwa penulisannya salah gitu. Coba kita contoh nih. Untuk teks penutup strong kita. Ini bisa kita cut, paste di sini. Itu kan contohnya tadi seperti itu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi very grumpy, yang ditebalkan gitu, atau yang dikuatkan format teksnya. Oke, kita baca tuh, kenapa kok bisa begitu? Nah, jadi tag harus membuka dan menutup sedemikian rupa sehingga mereka berada di dalam atau di luar satu sama lain katanya. Gitu. Jadi, kalau kita ingin seperti ini, itu salah ya. Karena dengan jenis tumpang tindih seperti yang kita sudah ketahui ini, gitu ya, si browser itu harus menebak maksud kita. Dan bisa membuat resultnya atau hasilnya itu tidak sesuai keinginan kita atau tidak terduga. Unexpected, gitu, tidak terduga. Karena sebaiknya kalau kita membuka tag itu harus ditutup langsung. Jadi kalau kita nih lihat di sini, ini kan yang diapit hanya very ya. Saya zoom deh. Nah di sini, oke, kita kan ngebuat tag p. Nah, tag strong itu ada di dalam tag p atau elemen p kan gitu ya. Nah di sini. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita buka tagnya di dalam elemen P, penutupnya di luar, yang nggak matching. Kalau kita, ini nggak error ya, sebenarnya nggak error, di browser pun jalan, cuman ya tadi expected gitu, unexpected, tidak terduga gitu. Karena kalau kita mau buat elemen itu ada di elemen yang lain atau di dalam elemen yang lain, seperti ini, kita udah definisikan tag strong, jadi harusnya penutupnya juga sebelum tag penutupnya, penutup dari parentnya gitu atau dari induknya gitu teman-teman semuanya. Jadi kita harus benar-benar definisikan bahwa tag strong itu ada di dalam tag p. Ya harusnya penutupnya juga di dalam tag p gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman paham nih. Sebenarnya tadi nggak error, cuman si browser harus menerka-nerka hasil kita harus seperti apa dan ya hasilnya pasti tidak terduga. Gitu. Itu adalah jenis kesalahan yang harusnya kita nggak ulangin lagi. Oh iya, dan sebenarnya itu untuk kita ngeformat teks itu nggak hanya teks strong aja ya. Coba kita akan bikin di sini gini deh, paragraf. Di dalamnya ada beberapa tag. Kita bisa tulis seperti ini. Misalnya yang pertama tag strong. Ya, tulis nama tagnya apa? Tab gitu. Sip ya. Ini adalah teks tebal karena kita tahu strong itu tebal gitu. Terus gimana ya biar lebih rapi, nggak usah pakai tag p lah, langsung gini aja, nggak apa gitu. Strong itu untuk tebal. Kemudian ada juga em juga sudah kita coba tadi. Ini adalah teks miring gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada u, jadi u itu untuk underline. Ini adalah teks underline gitu. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada small, teks small. Ini adalah teks kecil atau teks yang small, iya bener ya, kecil gitu. Kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya span. Span ini sebenarnya nggak digunakan untuk formatting teks, cuman dia biasanya digunakan untuk menampung elemen atau menampung konten yang nanti akan di style oleh CSS gitu. Sebenarnya ini udah cukup. Ada yang lain-lain sebenarnya teman-teman bisa googling aja lah ya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat di live
server kita tadi. Oh, dan pastikan kalau kita mau nge-save atau kita mau tampil, kita harus save dulu. Kalau kita udah save, di sini refresh. Save refresh gitu. Oke, kalau nggak mau ribet, bisa ke setting di Visual Studio Code ya. Control koma, kemudian auto save-nya setting after delay. Beres. Jadi kita nggak perlu save, nggak perlu takut komputer kita mati, dia auto save. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang ini adalah teks tebal, kita apit dengan atau kita bungkus dengan teks strong. Ini adalah teks miring, kita apit atau kita bungkus dengan tag im. Kemudian underline tag u, kemudian teks kecil ini, oke, ini teks kecil small dan lain-lain. Gitu teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membahas mengenai block versus inline element. Gitu. Videonya sangat panjang, nggak apa-apa, karena menurut saya kalau misalnya kita belajar di playlist ini cukup banyak materinya, jadi nggak apa-apa satu video panjang nggak apa-apa. Gitu. Untuk meminimalisir berapa banyak video yang harus saya buat di playlist ini. Gitu ya. Jadi ada dua elemen yang ada di HTML atau ada dua jenis tampilan yang ada di dalam HTML yang perlu kita ketahui. Gitu ya. Ada block element atau block level element dan inline element. Kita bahas dulu yang block level element. Jadi, block level element itu membentuk blok yang ada di halaman kita, membentuk blok yang ada di halaman kita, gitu ya. Dan untuk block level element ini, dia akan muncul di baris baru mengikuti konten yang mendahuluinya katanya. Jadi, konten apapun yang mengikuti block element ini juga akan muncul di baris baru atau di enter atau di bawahnya begitu. Nah, block element ini biasanya digunakan untuk menjadikan elemen struktural di halaman kita. Sebagai contoh, si elemen blok ini atau block element ini bisa mewakili judul atau heading, bisa mewakili paragraf, bisa mewakili list, bisa mewakili navigasi menu atau bahkan footer gitu ya. Karena kalau kita bikin navigasi menu, apapun konten yang setelahnya itu akan ada di bawahnya. Kalau kita buat paragraf, apapun konten setelahnya akan berada di bawahnya. Gitu. Kalau kita bikin list, nah ini kan termasuk list nih, kan bulat gitu ya. Apapun konten yang ada setelahnya akan muncul di baris baru atau di bawahnya. Gitu teman-teman. Apapun nih, misalnya headings atau judul gitu ya. Setelah judul, ini kan judul ya. Setelah judul, konten setelahnya akan muncul di bawahnya. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan untuk blok elemennya. Nah, di sini block level element katanya tidak akan bersarang di dalam inline element. Jadi kalau kita bikin inline element, di dalamnya itu nggak mungkin ada block element. Gitu. Karena untuk inline element kita akan bahas nanti lah ya. Nah, tapi mungkin saja dia akan bersarang di block level element yang lain gitu. Jadi boleh ada si blok elemen, kemudian di dalamnya blok elemen juga. Boleh. Tapi sangat minim kemungkinan kalau misalnya ada inline element, di dalamnya ada blok elemen. Nah, ini kalau nggak praktek mungkin mumet ya, lumayan. Nah, kita akan bahas yang kedua nih, ada inline elements. Jadi inline element ini itu terkandung dalam elemen tingkat blok sebenarnya, atau elemen blok. Nah, dan hanya mengelilingi sebagian kecil dari dokumen di konten kita. Atau bisa dibilang bukan seluruh paragraf atau seluruh pengelompokan pada konten gitu. Nah, kemudian di inline element ini akan atau tidak akan ya, will not, tidak akan menyebabkan baris baru kalau ada yang muncul di dokumen kita. Gitu. Untuk tipikalnya atau untuk contohnya misalnya digunakan untuk teks. Contoh misalnya untuk tag A atau anchor untuk membuat hyperlink katanya. Kemudian kita bisa menggunakan si IM atau strong untuk membuat penekanan katanya. Jadi kalau kita lihat nih, untuk kita ambil salah satu contoh aja deh. Untuk block elemen itu kan contohnya paragraf. Untuk inline element itu kan contohnya ada IM, ada strong. Kita udah buat juga tuh. Nah, kalau kita lihat nih di sini. Kita bisa lihat di sini. Di sini ya. Ini adalah
contoh paragraf yang disingkat atau yang singkat ini adalah tag IM, termasuk ke dalam inline element. Kemudian di sini, my cat is very grumpy. Ini termasuk paragraf. Paragraf termasuk ke dalam jenis block element. Gitu. Nah, block element, paragraf, jadi saya bisa komentarin. Dan komentar di HTML ini ya, kita bisa control slash. Kalau di VS Code. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman fontnya nggak gini, nggak apa-apa. Tapi untuk real fontnya itu seperti ini. Kurang dari atau pembuka, kurung sudut, kemudian tanda plus, min, gitu ya. Kemudian penutupnya, min, kemudian penutup kurung sudut. Gini. Ini karena font saya, emang saya bikin ligature, jadi seperti ini tampilannya. Ini adalah block element. Kalau ini, saya bisa duplikat aja ke atas, Alt Shift atas. Ini adalah inline element. Kan gini ya. Kemudian saya bisa duplikat ke bawah. Dan semuanya ini, small, ini adalah inline element juga. Nah, kalau kita lihat di sini, P adalah block element. Kalau ada kalau ada elemen setelahnya atau ada elemen sebelumnya, dia akan muncul di baris baru. Jadi dia nggak akan muncul di sebelahnya nih, walaupun sebenarnya ini adalah IM, inline element, teks yang dimiringkan. Nah, sebenarnya ini bisa aja ke samping seperti apa yang dilakukan oleh si strong, IM, U ini ya. Ini adalah teks tebal, nih lihat nih. Sampai di sini kan harusnya. Setelahnya IM, sebelahnya juga. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita mau bikin si konten kita adalah sifatnya block element, itu akan memenuhi satu baris sampai sini. Apapun teks sebelumnya dan setelahnya, dia akan lari ke atasnya atau ke baris baru lah begitu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang terjadi, ini sorry, ini saya bisa screenshot dulu, sorry ya. Screenshot, kemudian saya bisa ke paste di sini. Nah, yang terjadi adalah my cat is very grumpy ini dia akan block element. Jadi dia itu posisinya segini. Penuh tuh satu layar. Jadi ketika dia mau ke sini lanjut nggak bisa karena dia perlu satu layar atau perlu lebar satu layar. Itu sebabnya untuk block element itu harus atau ditempatkan di baris berikutnya, entah itu elemen berikutnya ataupun elemen sebelumnya, karena nggak cukup untuk ruang si block element ini. Walaupun sebenarnya kontennya nggak penuh di width satu layar atau lebar satu layar, cuman itulah karakteristik dari block element. Nah, kemudian kalau inline itu kan tergantung dari isi kontennya. Di sini isi kontennya cuma segini, ya udah segini aja. Kemudian ada inline lagi, ya udah isi kontennya segini, masih cukup nih satu layar, samping terus sampai dia nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup, baru dia ke bawah. Semakin lebar layar kita untuk inline element, ya elemennya akan terus ke samping, ke kanan gitu. Itulah karakteristik dari block element dan untuk karakteristik inline element gitu. Jadi contoh untuk penggunaannya si block element tadi untuk judul gitu ya, karena nggak mungkin setelah judul kita taruh teksnya di samping judul, kan konyol gitu ya. Kemudian untuk paragraf, untuk list, ini contohnya juga. Jadi apapun elemen setelahnya atau sebelumnya, dia akan tampil di baris berikutnya. Gitu teman-teman semuanya. Untuk navigasi menu, untuk footer, dan lain sebagainya. Gitu, untuk inline element contohnya kayak tadi ada IM, ada strong, dan masih banyak lagi. Ada A juga untuk link, karena biasanya kalau kita naruh si link ini, oke, itu biasanya nyempit ya, atau menyisip ke teks apa gitu. Contohnya lah seperti ini. Kan adalah link sebenarnya. Kalau kita klik ngarahnya kemana, dia akan ngapit atau menyisipkan dirinya sendiri ke bagian konten yang konten tersebut adalah formatnya atau karakteristiknya adalah block element. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Itu adalah block versus inline element. Nah, kemudian kita juga disuruh untuk tantangan seperti ini. Kita udah cobain tadi, kita udah atur P juga. Jadi apa yang terjadi kalau kita
klik ini atau ngetik ini. Coba kita copy. Kemudian kita paste ya di sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya sama aja, bisa di save atau kalau udah auto save ya udah. Ini walaupun kita taruh nih si P-nya ini setelah ini enggak di baris baru seperti ini. Ya karena dia emang karakteristiknya adalah blok elemen, ya udah. Ya apapun sebelum dan sesudah dari elemen si P ini atau paragraf ini tampil di baris berikutnya. Tapi kalau si IM ini ya, dia kan inline element. Jadi selagi si width dari layar kita cukup, ngapain enggak dia ke sini. Gitu. Beda cerita kalau misalnya kita taruh si IM satu lagi, si third ini ke sini. Setelah for gitu ya. Ini harus udah di refresh harusnya nih ini. Third, karena si fourth ini atau si keempat ini ya, dia kan penuh satu layar, jadi mau nggak mau dia nggak kebagian. Ini juga penuh satu layar, jadi mau nggak mau dia harus lempar ke baris baru. Itu block dan inline element. Beres ya. Kita lanjut lagi untuk topik yaitu empty element atau elemen kosong. Nah, di elemen kosong ini sebenarnya enggak semua elemen itu harus punya pola opening tag, content, dan closing tag. Katanya begitu. Nah, karena ada beberapa elemen yang dia nggak perlu atau dia hanya memerlukan single tag aja. Seperti contohnya nih, di sini ada img atau image untuk tag yang untuk menincludekan atau menyematkan image ke website kita atau ke halaman website kita. Nah, di sini nih, which is typically, saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya gimana, used to insert atau embed something in the document type. Jadi biasanya, saya paham nih, biasanya untuk empty element atau elemen yang cuman punya satu tag aja tanpa konten dan penutup, itu biasanya tipikalnya digunakan untuk insert atau menyisipkan atau menyematkan sesuatu di dokumen kita. Gitu. Contohnya kayak menyematkan image gitu misalnya. Oke, ini bisa kita copy nih. Dan image ini saya nggak tahu dia tipe displaynya block atau inline. Coba di setelah P deh. Ini kita bisa paste ya yang tadi ya. Yang ini. Oh, oke, tampil nih image-nya. Itu kalau kita taruh dia, kita cut, taruh dia sesudah U, apa yang tampil? Oke. Oh, dia tipenya adalah inline element. IMG atau image itu tipe displaynya adalah inline element, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa komentarin di sini menyisipkan image, atau kita bisa komentar juga belajar tentang belajar tentang apa tadi, empty element gitu ya. Tapi ini hanya salah satu contoh aja, ada banyak sekali contoh yang lain yang mendeskripsikan empty element. Ini hanya ada satu elemen aja, yaitu image atau tag img gitu ya. Ada atribut src, kemudian value-nya apa. Nah, ada atribut di situ, kita akan bahas. Ya, atribut itu apa sebenarnya? Karena di sini kita udah coba nih, ada atribut. Saya sebutkan tadi, ada nilai dari atribut apa. Nah, atribut itu apa sebenarnya? Kan gitu ya. Nah, atribut itu adalah, nah di sini saya baca, elements can also have attribute. Jadi elemen itu bisa juga mempunyai atribut. Atribut itu bisa terlihat seperti ini katanya. Jadi di dalam elemen atau di dalam tag pembuka, kita kasih spasi satu kali. Kemudian nama atributnya apa, isi dari atributnya apa. Gitu. Dan isi dari atribut itu diapit dengan kutip 1 atau kutip 2 boleh. Gitu ya. Asalkan kita bisa kasih sama dengan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan kita mau ngasih value ke atribut tersebut. Gitu. Dan di sini saya baca nih. Attribute contain extra information about the element that won't appear in the content. Nah, artinya apa? Atribut ini berisikan informasi tambahan tentang elemen yang tidak akan muncul di konten katanya. Jadi dia nggak akan muncul di konten si atributnya. Cuman dalam contoh kasus ini katanya, the class attribute atau untuk atribut class, dia nanti digunakan sebagai identifying atau pengenal nama, gitu ya, pengenal nama dari elemen tersebut
yang nantinya digunakan untuk target the element with style information. Oh, untuk menargetkan elemen yang nantinya akan diberikan informasi gaya. Oh, gitu maksudnya. Oke, jadi si atribut ini nanti dia nggak akan ditampilkan di layar, enggak, cuman dia hanya sebatas catatan aja dari si elemen ini atau dari tag ini. Dia itu perlu beberapa catatan atau perlu beberapa karakteristik yang perlu ditambahkan, gitu. Nah, kemudian di sini atribut itu harus memiliki hal-hal berikut ini katanya. Jadi yang pertama nih, dia harus memiliki spasi antara atribut, ya, antara it kan itu gitu ya, antara itu. Nah, itu maksudnya itu adalah atributnya dan dari elemen name-nya atau nama elemennya. Nah, di sini minimal ada satu lah spasi gitu ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk elemen dengan lebih lanjut satu atribut, dan nanti atribut juga harus dipisahkan dengan spasi. Jadi contoh nih, kita harus nurutin ini ya. Coba untuk sampel deh. Misalnya kita punya P. Misalnya ini, atau kalau di HTML teman-teman mau nulis paragraf terserah, acak gitu ya. Tulis aja lorem tab gitu. Udah beres. Spasi kan harus ada spasi minimal 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, silahkan, tapi minimal 1. Misalnya kita kasih kelas, ya value-nya kita mau ini adalah paragraf gitu ya. Paragraf gitu aja. Atau paragraf 1. Nah gini, jadi yang dimaksud setidaknya sesudah nama dari atribut kita atau nama elemen kita, minimal ada satu karakter spasi atau white space nanti namanya. Nah kemudian nanti kalau ada kelas lain yang ada di elemen ini juga, minimal harus ada satu spasi juga dengan atribut sebelumnya. Oke, spasi 1, misalnya nama atribut lainnya apa. Ini nanti untuk atribut-atribut lengkapnya kita nggak akan bahas di video kali ini, karena untuk sekarang kita hanya bahas anatomi-anatomi apa saja yang ada di HTML gitu. Misalnya di sini ID-nya paragraf juga. Boleh seperti ini. Gitu. Jadi minimal kalau ini kita nggak kasih spasi, kita nggak kasih spasi, ya hasilnya adalah ini nanti namanya adalah elemen P kelas paragraf 1. Kan kita nggak mau. Kita namanya elemennya adalah P. Atributnya ini. Gitu. Sip ya. Kemudian harus memiliki apa nih yang kedua? Harus memiliki atribut name-nya. Disertai dengan pengisian dari atributnya. Jadi minimal dia harus memiliki atribut name-nya. Tuh, atribut name-nya kelas misalnya. Kemudian diikut sertakan dengan sama dengan lalu nilai dari atributnya. Gitu. Ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, n attribute value atau nilai atribut dibungkus dengan opening dan closing quotes mark gitu, atau tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup. Dibungkus dengan tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup. Gitu. Jadi kalau kita tahu di sini sama dengan gitu ya. Kemudian diapit dengan tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup. Dan tanda kutip pembuka ini boleh tanda kutip 1, cuman harusnya ya harus ditutup dengan 1 juga, atau boleh yang 2. Gitu teman-teman semuanya. Sip ya. Itu. Nah, kemudian kita disuruh untuk active learning lagi di sini. Oke, coba dong untuk elemen A. Oke, kita disuruh untuk membuat anchor atau link, hyperlink. Jadi nanti kita disuruh untuk membuat ada atribut href yang isinya adalah https mozilla.org gitu ya. Kemudian untuk title-nya kita nanti isi dia dengan the Mozilla homepage. Kemudian untuk targetnya kita isi dengan underscore blank gitu. Coba ya, coba kita bikin terlebih dahulu. Jadi di bawah P ini kita komentarin active learning of apa nih, atribut gitu ya, attributes. Kita disuruh untuk membuat tag A, langsung aja tab gitu ya. Kemudian hrefnya kita disuruh ke ini, copy aja, paste ya. Kemudian ada atribut yang kedua, namanya apa tadi, title ya.
title kita isi value-nya dengan the Mozilla homepage. Gini. Terus untuk atribut ketiga ada target ya. Kita isi dengan underscore blank. Gini. Terus untuk kontennya apa dong? Oh ya udah deh, untuk kontennya kita isi gini aja. Menuju Mozilla. Gini aja. Sip. Walaupun kita pakai Chrome, cuman link kita menuju ke Mozilla. Ya sudah, biar keduanya akur lah. Gitu. Sip. Ini kita buka aja. Nah ini nih harusnya muncul seperti ini. Kenapa hilang ya? Coba kita refresh deh. Oke, beres. Menuju Mozilla. Jadi kalau kita klik, dia menuju ke mozilla.org gitu ya. Kemudian dia membuka tab baru, tapi kalau kita sorot di sini the Mozilla homepage. Jadi maksud dari href itu value-nya dia mau ngarah kalau diklik kemana. Title kalau kita sorot mouse kita di depan atau di atas linknya muncul tulisan apa? Yang the Mozilla homepage gitu. Kemudian target underscore blank ini. Oke, value underscore blank. Dia akan membuka tab baru kalau kita klik linknya. Kalau kita nggak kasih, dia akan membuka si link ini atau halaman dari link ini di tab ini, bukan di new tab. Gitu, teman-teman semuanya. Dan di sini juga harusnya sudah dijelaskan ya. Jadi untuk href atribut ini itu berisi value yang spesifik mau ngebawa atau yang berisikan website address atau alamat website for the link gitu. Sip ya. Kemudian untuk title atribut ini spesifik untuk memberikan informasi ekstra atau informasi tambahan about the link atau tentang linknya. Ya berupa deskripsi page yang ada di link itu. Ya, intinya gitulah. Nah, kemudian ada target ya. Target ini adalah atribut yang spesifik untuk konteks browsingnya. Used to display the link. Jadi, untuk menampilkan konten dari link tersebut. Contoh, kita menggunakan underscore blank. Jadi, dia akan menampilkan konten dari link tersebut itu ke new tab. Nah, jika kita mau si linknya itu, kontennya ada di current tab atau di tab ini juga, kita nggak usah kasih atribut ini. Gitu teman-teman semuanya. Sip ya. Nah kemudian di sini dia nyuruh untuk edit the a element. Oke. Kemudian tambahkan atribut href dan title. Kemudian specify the target attribute to open the link in the new tab. Kita udah lakukan tadi ya. Jadi kita udah nih selesai untuk menjalankan active learning. Lalu kita scroll ke bawah, ini ada banyak banget untuk topik kita di video kali ini. Ada yang namanya boolean attributes teman-teman. Jadi untuk boolean atribut ini, terkadang ketika kita ingin membuat atribut, ya kita itu nggak perlu value atau nggak perlu nilai. Atau bahkan ada sebuah atribut tanpa nilai. Nah, this is entirely acceptable katanya. Jadi, ini sepenuhnya dapat diterima. Nah, these are called bool attribute. Atau ini biasanya disebut dengan boolean atribut gitu. Nah, boolean atribut itu hanya membaca atau hanya dapat memiliki satu value aja. Jadi, kalau tadi kita bikin atribut, misalnya nih, the title apa? Gitu ya. Kita kan bisa isikan macam-macam value. Title-nya apa? Terserah kita gitu. Jadi value-nya bisa diisikan banyak gitu ya. Bisa pilihannya lebih dari satu gitu. Nah cuman kalau di boolean atribut ini value-nya hanya satu gitu. Jadi satu value-nya. Nah terus which is generally yang umumnya sama dengan nama atributnya. Jadi misalnya di sini contohnya ada disable nama atributnya, isinya pun disable. Gitu. Oke, umumnya nama atau isi dari value-nya itu sama dengan nama atributnya. Gitu, untuk sampel katanya. Misalnya disable atribut. Nah, dia ini bisa sebagai gitu ya, form input element atau inputan elemen kita. Ya sama ya, form inputan gitu. Nah, ketika kita menggunakan disable atribut di form input elemennya, itu akan membuat user tidak bisa mengisikan inputan katanya. The disabled element typically have a grayed out appearance katanya.
Jadi elemen yang dinonaktifkan itu biasanya memiliki tampilan abu-abu. Contoh ya, kita bisa contoh aja di sini. Ini kita bisa copy aja. Ini kita bisa komentarin di sini. Kita membahas tentang apa tadi? Boolean atribut. Gini ya. Paste saja. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Karena si input type ini atau si tag input ini adalah inline element, jadi dia ke samping setelah si A. Berhubung si A juga inline, input inline, ya udah sama-sama nyambung dia. Gitu. Biasanya berwarna abu-abu tidak bisa kita isi. Kalau untuk disable kita nonaktifkan, kita nggak kasih, bisa diisi sekarang. Gitu. Ya, itu adalah boolean atribut. Jadi kita bisa baca lebih dalam lagi. Ada shorthandnya atau cara singkatnya ketika kita mau menulis si boolean atribut ini. Jadi kalau kita nulis disabled, value-nya disabled boleh. Tapi untuk boolean atribut kita tulis seperti ini aja. Maknanya sama. Tulis aja nama atributnya, beres. Kalau kita lihat sama hasilnya. Gitu teman-teman semuanya. Atau bahkan gini, ya sama aja. Ya, jadi mau seperti ini atau yang tadi sama aja. Kalau kita nggak mau seperti ini, maknanya ya udah nggak usah dikasih atributnya. Ini. Oke, cuman kalau seperti ini aja sama artinya. Itu namanya adalah shorthand. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita bisa copy di sini ya. Seperti ini, jadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Boleh tuh. Gitu, itu adalah boolean atribut. Biasanya untuk value-nya, value dari atributnya itu sama dengan nama atributnya. Nah, kalau kita mau ngasih si atribut itu, kita nggak perlu repot-repot ngasih value-nya, cuman cukup seperti ini aja. Gitu. Kalau kita nggak mau disable atau nggak mau ada atribut itu dengan isian ini, ya udah nggak usah dikasih atribut. Seperti ini aja. Beres. Gitu ya, teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada omitting quotes around attribute value. Jadi, kalau kita menghilangkan tanda kutip di sekitar nilai atribut gimana? Itu contoh. Di sini kayak ada anchor atau link. Ada cuman satu atribut doang. Href. Kita mau ngarahin website kita atau link kita itu mengarah ke mana gitu misalnya. Ya. Jadi ini boleh. Cuman asalkan satu. Atributnya cuman satu. Gitu aja. Contoh. Kita bisa copy, paste di bawah mana ya? Di sini aja deh. Ini adalah apa tadi? Kita bisa komentarin tentang ini copy, paste. Omitting quotes around attribute values. Ini kalau kita lihat hasilnya muncul tuh di sini. Atau kalau kita mau dia ke bawah, kasih aja tag BR atau break gitu. Jadi dia ke bawah. Enter satu kali. Jadi ini boleh kalau kita klik. Harusnya ngarah ke mozilla.org. Beres. Nah, cuman problemnya adalah ini kan kita nggak kasih tanda kutip di nilai atributnya. Oke, cuman problemnya adalah ketika ada atribut baru. Contoh nih, copy. Paste lagi di sini. Setelahnya ya. Gini, apa yang terjadi? Klik. Tetap ngarah. Cuman apakah si atribut title-nya bekerja? Coba. Enggak. Yang muncul adalah the doang. Mozilla homepage-nya mana? Nah, kita akan bahas tuh. Jadi kalau kita menuliskan seperti ini, gitu ya. Kalau kita menuliskan kode di atas, the browser atau browser kita itu akan salah mengartikan markup-nya. Jadi, dia akan mistake untuk title-nya. Oke, kita udah coba tadi. Dia akan mistake untuk title-nya. Misalnya nih, atribut for 3 atribut. Jadi, intinya dia itu akan mengartikan kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada href, atribut href. Oh, nilainya jelas ini karena ada sama dengan setelahnya. Kemudian spasi. Oh, berarti atribut baru. Title. Value-nya apa? Dia hanya ngambil satu kata aja. Kalau ada spasi, itu dianggap ini adalah boolean atribut. Yang tadi. Ya, boolean atribut. Ini atribut baru. Oh, spasi lagi. Oh, homepage ini adalah atribut baru juga.
Gitu. Kecuali kalau kita nggak mau ada spasi seperti link ini. Coba ya. Gini. Work kah? Atau bekerja kah? Bekerja. The Mozilla Homepage. Gitu. Tanpa spasi tuh. Tapi jelek ya. Nggak bagus seperti itu. Artinya kalau kita nggak ngasih tanda kutip untuk value dari atribut kita, maka diartikannya hanya satu kata. Gitu. Satu kata. Oke, ini benar nih. Value dari atribut title. Mozilla ini kan ada spasi. Oh, berarti ini atribut baru. Homepage atribut baru. Gitu. Ini nanti kita bisa isikan apa. Gitu. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi harus ada si tanda kutipnya, teman-teman. Jadi selalu sertakan tanda kutip atribut. Ini menghindari masalah seperti itu dan menghasilkan kode yang lebih mudah dibaca. Gitu. Jadi kalau ada atribut yang lebih dari satu maupun cuma satu atribut, ya harus konsistensi kita ngasih tanda kutip. Entah nanti kutip 1 ataupun kutip 2. Gini ya. Sip. Jadi yang ada di dalam tanda kutip itu adalah value dari atribut apa, tergantung sama dengannya di mana. Sama dengannya di title ya, ini adalah value dari atribut title. Ini sama dengan href. Jadi ini adalah value atribut dari atribut href. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah harus memilih single atau double quotes, harus memilih si tanda kutip 1 atau tanda kutip 2, tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal, kan gitu. Nah, dalam artikel ini kita juga akan melihat bahwa nilai dari atribut yang dibungkus dengan double quotes atau tanda kutip ganda gitu. Nah, namun Anda mungkin melihat tanda kutip tunggal dalam HTML, kode atau kode HTML di bawah ini. Ya, kita lihat nih ada kutip 2, ada kutip 1. Gitu ya. Kita harus milih atau lebih bagusan mana sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin kita akan merasa bebas untuk memilih salah satunya yang lebih baik gitu ya. Bahkan kedua baris ini katanya itu terlihat setara. Jadi boleh aja misalnya kita kasih kutip 1 di sini. Jadi harusnya tutupnya juga kutip 1. Begini ya. Kalau ini saya buka, oke, refresh. Favorit website ya, ini favorit website. Jalan. Kutip 2 tadi jalan juga. Nah, cuman ada sebuah kondisi di mana itu akan error. Contoh, ketika kondisi pertama kita bukanya pakai kutip 2, tutupnya kutip 1. Atau bukanya kutip 1, tutupnya kutip 2. Itu error. Yang seperti kita sudah lihat tadi, kalau ketika kita ngoding. Nggak jadi. Gitu ya. Dia akan mendeteksi sampai mana nih si kutip 1-nya ini diakhiri. Kalau kita contoh kutip 1-nya di sini. Akhir tuh di sini. Tuh. Akhir. Gitu ya. Jadi kalau kita awali dengan kutip 2, ya harusnya diakhiri dengan kutip 2 juga. Karena dia akan mendeteksi akhirannya itu sesuai kutip yang kita berikan di awal nilai atributnya. Entah itu kutip 1, kutip 2 harus disamakan. Gitu. Jangan seperti ini. Ini udah ada jelas-jelas danger ya, nggak boleh. Nah, kemudian ada juga beberapa kondisi ketika kita mengalami atau mengisikan value yang ada tanda kutipnya. Contoh di sini, ada kutip 1. Ketika kita bungkus si value ini dengan kutip 2, aman. Karena dia akan mencari nih kutip 2. Akhirnya kutip 2 juga, oh ini. Ini nggak termasuk karena kutip 1 merupakan value-nya. Nah, cuman kalau kita nanti bungkusnya dengan kutip 1, oke, seperti ini, dan di value kita ada kutip 1 juga, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan mencari kutip 1 terdekat untuk penutup. Nah, ini yang paling dekat dengan tanda kutip 1. Penutupnya harus ini, berarti kan dia mendeteksi ini. Gitu. Dan untuk kalimat berikutnya atau kata berikutnya ini dianggap sebagai atribut baru. Ini juga nih atribut baru. Ini atribut baru juga. Gitu. Jadi sangat amat repot. Nah, untuk mengakali itu di HTML itu kita bisa menggunakan entities namanya atau HTML entities. Coba kita buka di new tab ya. Jadi di HTML
entities ini atau entity HTML ini, kita bisa membuat karakter-karakter tertentu itu menggunakan kode. Contoh, kita mau ngebuat karakter kurang dari atau pembuka kurung sudut gitu ya. Kita bisa menggunakan dan lt kemudian titik koma. Karena sangat riskan juga kita menggunakan ini karena tag HTML kan punya ini. Ini juga kita bisa alternatifnya menggunakan ini. Kemudian kutip 2 menggunakan dan quotes gitu. Kalau kita niatnya emang mau nampilin si karakter ini. Atau kita niatnya mau mengisikan si karakter ini. Gitu. Kemudian ada kutip 1, itu dan apos titik koma. Kemudian dan ini menggunakan dan kemudian amp titik koma. Dan masih banyak untuk list dari si HTML entities ini. Coba nih, kalau kita search ke Wikipedia-nya, pasti banyak banget list dari HTML karakter. Ini ada, misalnya nih, kalau kita mau nulis pagar, berarti awalnya harus diawali dan num titik koma. Kalau kita mau nulis dolar, berarti dan dolar titik koma. Jadi rumusnya itu, kalau kita scroll ke atas rumusnya, nah ini nih. Dan gitu ya. Kemudian apa karakternya? Titik koma. Gitu. Nih banyak banget nih, ada plus, koma, period, sol. Nah. Silahkan. Kalau kita mau ngakalin itu tadi. Gitu ya. Jadi cara ngakalinnya kalau kita emang mau nggak mau ngubah si pembuka dari kutip pembuka dan kutip penutup kita yang nantinya akan tabrakan sama si nilai dari atribut kita harus akalin nilai atribut kita yang karakternya sama dengan tag pembuka, dengan kutip pembuka dan kutip penutup, kita harus akalin dengan menggunakan entities HTML tadi. Itu. Tapi kalau saran saya untuk afdolnya sebenarnya kita kan jarang ya kalau menggunakan karakter untuk menuliskan sesuatu menggunakan kutip 2. Kalau saran saya untuk kutip pembuka di HTML itu menggunakan kutip 2. Gitu, itu saran saya ya. Dan untuk di teksnya atau di value-nya itu sangat amat jarang kita mengetikkan kutip 2 di sini. Di value-nya. Begitu, teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman kekeh gitu ya, ya udah pakai yang namanya entities HTML. Ini anatomi udah. Scroll ke bawah. Ini juga udah. Ini juga udah, jadi kita udah buat tuh HTML-nya tadi, dokumen HTML. Kita masuk ke yang namanya white space in HTML. White space ini bisa dibilang adalah karakter kosong ya, atau karakter putih. Nah, kalau kita lihat dari contoh di bawah misalnya, kamu mungkin memperhatikan bahwa banyak sekali karakter putih yang ada di dalam code gitu, atau yang ada di dalam codingan ini. Ini ada karakter putih. Atau spasinya banyak. Karakter putih itu bisa enter, bisa tab, bisa spasi gitu ya. Nanti artinya karakter kosong gitu, atau karakter putih lah orang-orang sebut programmingnya seperti itu. Nah, this is optional katanya. Ini optional. Kedua codingan yang ada di bawah ini setara. Jadi misalnya nih, ini saya copy, saya paste di sini. Saya komentari dengan white space in HTML. Ini ya, paste keduanya di sini. Coba kita lihat hasilnya. Ini dia, wow, timeout. Hasilnya sama aja. Walaupun untuk paragraf yang kedua kita kasih spasinya banyak banget, dan itu nggak ngaruh di sini. Cuman dianggap spasinya 1. Kenapa gitu ya? Kita bahas sekarang. Nah, karena di sini tidak peduli berapa banyak spasi yang Anda gunakan dalam konten atau elemen konten di HTML. Di sini juga yang dapat menyertakan 1 atau lebih spasi karakter, tapi juga termasuk baris gitu. Jadi mau tab, mau spasi, mau enter, itu termasuk ke dalam karakter putih. Dia nggak peduli seberapa banyak enter yang kita kasih, nggak peduli seberapa banyak spasi tab yang kita kasih. Nah, tapi si HTML ini akan parser, atau ibaratnya itu apa ya, kalau di programming itu parser itu akan membuat secara paksa gitu ya, mengurangi setiap kalimat yang ada white space-nya.
menjadi single space atau menjadi satu spasi aja ketika kodenya di-render atau ketika kodenya di-running. Jadi seberapa banyak spasi yang kita kasih seperti ini cuma dianggap satu spasi doang. Mau seberapa banyak si enter yang kita kasih itu cuma dianggap satu spasi doang. Gitu, itu kalau di HTML, di parser namanya. Nah, kemudian, so I use so much white space. Nah, seberapa banyak kita harus menggunakan white space atau karakter putih atau karakter kosong. The answer is readability. Atau the answer, jawabannya adalah keterbacaan. Akan lebih mudah untuk diketahui atau memahami ya, untuk memahami apa yang terjadi di dalam kode kita jika kita memformatnya dengan baik gitu, atau memformatnya dengan sangat indah. Nah, di dalam HTML kita itu memiliki setiap elemen bersarang gitu ya, yang diindentasi oleh dua spasi lebih banyak dari yang ada di dalamnya. Begitu. Ini agak membingungkan, cuman nanti saya akan jelaskan. Nah, kita baca aja dulu. Nah, kemudian terserah Anda katanya. It is up to you. Terserah Anda untuk memilih style untuk formattingnya. Nah, berapa banyak spasi dari setiap level indentasi dan sebagainya. Nah, tapi kamu atau Anda harus mempertimbangkan untuk memformatnya. Jadi contoh, kita udah tahu bahwa sebanyak apapun spasi yang bakal kita kasih ke codingan HTML kita itu cuma dianggap satu, kan gitu ya. Untuk konten, bukan untuk paragraf. Ini kalau misalnya banyak pun juga nggak masalah sebenarnya. Gitu. Cuman kalau ini saya mau banyak, sorry. Tadi untuk yang title aja deh, untuk yang sampel ya. Mozilla homepage ini spasinya banyak juga misalnya. Dan kita running atau kita lihat di hasil kita. Ini adalah favorit website. Coba di sini. Tuh, the Mozilla spasinya banyak homepage. Gitu ya. Karena ini hanya berlaku di konten dan hanya berlaku untuk elemen yang kita buat di HTML. Jadi ini nih, walaupun saya kasih enter banyak, kalau untuk dari batas elemen ke elemen itu nggak dianggap ini adalah spasi. Jadi ini harapannya gini, ini ada tag P nih atau elemen P. Saya mau kasih enter segini, itu diartikan sama si browser mepet seperti ini, mepet. Gitu. Itu kalau konteksnya ke elemen, dari elemen ke elemen. Cuman kalau konteksnya dia ke konten, nah ini hanya diparsing ke satu karakter spasi kalau ke konten. Nah, kemudian kalau konteksnya dia ke atribut, ya udah akan dibikin seril mungkin seberapa banyak spasi yang dia kasih. Itu harus diingat ya, kalau konteksnya dari elemen ke elemen gimana, kalau konteksnya dari konten gimana, kalau konteksnya dari value dari atribut gimana juga. Gitu, ini kenapa malah show ke sana. Nah, kita akan cari tahu di sini jawabannya itu hanya keterbacaan. Jadi bagaimana cara kita membuat codingan itu rapi supaya enak dibaca. Udah itu aja. Jadi contoh nih, di sini ini saya coba rapikan ya. Ini alat saya saja merapikannya. Di sini ada doctype HTML, dia mepet ke kiri. Nah, berhubung di dalamnya nggak ada konten, ya ini kan cuma tag pembuka doang. Ini kan setara gitu. Oke, setara. Tag HTML pembuka dan penutup itu mepet semuanya. Gitu ya. Jadi mulai dari kiri. Nah, kemudian di dalamnya ada tag head. Seharusnya tag head dan body ini kan ada di dalam tag HTML. Makanya harusnya untuk keterbacaan supaya lebih mudah, kita harus kasih tab satu kali atau indentasi sekali gitu. Ini di sini nih. Jadi supaya kita tahu nih, si HTML itu adalah komponen paling luar, paling kiri. Di dalamnya tab satu kali ada body. Itu. Ya, si body kan setara dengan head gitu. Kemudian di dalam head ada meta dan title misalnya. Nah, kalau kita klik di sini, ini kan tab yang ke-1, atau yang kedua, indentasi yang kedua. Pertama kan yang ini, mepet banget. Ini yang kedua. Nah, di dalamnya ada yang tab satu kali lagi. Ada title, ada meta, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini mengindikasikan bahwa ketika semakin banyak tab ke arah dalam,
itu adalah bagian dari subnya atau bagian dari kontennya. Kalau banyak konten di dalam konten ya udah berarti tabnya semakin banyak. Gitu teman-teman semuanya. Paham ya? Ya kayak kita nulis di buku lah. Kalau kita salah formatnya atau kita salah indentasinya pasti dimarahin revisi dan lain sebagainya. Karena untuk keterbacaan, sebenarnya bisa nggak dibaca? Bisa. Tapi untuk keterbacaan, ingat ya, dibaca dan keterbacaan itu beda, itu akan sangat mempengaruhi. Gitu. Ya kalau kita yang baca sendiri ya bolehlah. Cuman kalau konten kita masih segini, kayaknya gampang banget dibaca. Cuman nanti kalau misalnya udah 1000 baris dan lain sebagainya, ya mungkin akan sedikit lebih mumet. Gitu. Sip, ini harusnya kan body di sini, ini harusnya di dalamnya. Gini. Sip nih. Jadi di body tabnya ini di subnya lagi atau di indentasi lagi. Ini kan setara, semuanya setara. Sip. Gitu. Biar lebih rapi, nggak usah banyak inilah. Oke, ini topiknya sama. Ini oke. Ini boleh. Oh, boleh. Di sini. Gini ya, sekalian dirapiin karena untuk readability. Untuk keterbacaan. Gini. Ini pun boleh deh. Spasi. Gini. Sip ya. Jadi ini kalau dibaca dipisahkan dengan enter 1 kali untuk penanda ini breaknya gitu. Kemudian apalagi topiknya gitu. Jadi dari sini untuk white space atau karakter kosong kita belajar bagaimana cara membuat codingan yang mudah dibaca. Ngaruh nggak? Enggak. Cuman untuk keterbacaan aja. Mungkin kalau kita yang baca codingan kita paham, tapi kalau kita store ke orang lain belum tentu. Gitu ya. Jadi itulah manfaat dari white space in HTML. Gitu teman-teman semuanya. Jadi kayaknya udah habis tuh yang kita bahas di bagian introduction to HTML ini. Jadi di sini ada HTML comment, kita udah bahas juga cara membuat comment di HTML itu dengan cara kurang dari atau opening kurung sudut, pembuka kurung sudut. Kemudian di sini ada tanda seru min, diakhiri juga dengan min. Kemudian penutup tanda sudut atau kurung sudut. Kemudian di dalamnya konten dari komen kita mau apa gitu. Kalau misalnya si HTML kita dibikin komentar, ya udah nggak running kan gitu. Komentar udah tau lah ya, hanya sebatas catatan di codingan gitu. Nah dan kemudian nih di sini ada yang terakhir, summary atau ringkasan gitu. Nah sampai sini kita sudah berhasil sampai ke poin terakhir dari artikelnya. Oke. Kemudian Anda menikmati tour Anda tentang dasar dari HTML. Wah, kita menikmati banget ya tour kita di belajar video kali ini tentang Introduction to HTML. Nah, pada poin ini gitu ya, atau pada titik ini Anda harus memahami seperti apa HTML itu. Gitu. Dan cara kerjanya pada tingkat dasar katanya. Nah, terus you should also gitu ya. Anda juga harus dapat menulis beberapa elemen dan atribut gitu. Kemudian untuk artikel-artikel ya setelahnya dari modul ini itu akan membawa kita membahas lebih jauh tentang beberapa topik yang diperkenalkan di sini. Jadi kalau kita tadi membahas P gitu ya, kita cuma tahu P aja, atribut aja, value aja. Nah, setelah ini kita akan dibawa lebih jauh untuk mengetahui nilai atribut ada apa aja. Kemudian atributnya bisa apa aja, elemen dasar di HTML ada apa aja, dan lain sebagainya. Serta menyajikan konsep-konsep bahasa lainnya katanya. Begitu ya teman-teman. Cuman ada catatan sedikit bahwa saat kita memulai mempelajari lebih lanjut tentang HTML, pertimbangkan untuk memulai belajar tentang cascading style sheet atau CSS. Ya, atau CSS katanya. Nah, CSS ini adalah bahasa yang digunakan untuk style web page atau untuk memberikan gaya ke sebuah halaman web. Untuk sampel, untuk contoh misalnya kayak mengganti font atau bahkan warna, kemudian mengubah tata letak halaman kita, gitu ya, elemen kita mau di kiri, di kanan, dan lain sebagainya. Kemudian HTML dan CSS ini bekerja sama, work well together. Seperti yang akan kita temukan. Gitu, katanya sih begitu.
Jadi kita akan belajar CSS juga tetap di playlist ini dan dari website ini juga. Cuman kita step by step lah ya. Oke, jadi untuk video kali ini teman-teman, kita udah selesai untuk membahas yang pertama di sini, Introduction to HTML, tepatnya di Getting Started with HTML. Dan untuk kalimat terakhir dari saya di video kali ini, mulai kebayang lah ya bagaimana satu persatu konten halaman web ditampilkan. Oke, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang HTML Text Fundamental. Jadi bagaimana cara kita mengatur format teks yang ada di HTML, kemudian elemennya juga apa aja untuk mendefinisikan teks kita, dan lain sebagainya. Tetap belajarnya di website dari developer mozilla.org. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Walaupun videonya panjang, mudah-mudahan teman-teman juga paham, mudah-mudahan videonya juga menyenangkan. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi saya Nusa Bransyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.